Sahur on the road itu adalah kegiatan di mana masyarakat melaksanakan sahur di jalanan. Mereka juga sebagai sukarelawan memberikan sahur kepada orang-orang di sekitar jalanan, termasuk mungkin pengemis dan gelandangan yang ada di jalan. Namun budaya di Indonesia berkembang, sahur on the road ini dijadikan ajang untuk menunjukkan eksistensi seseorang atau sekelompok di mana mereka memperlihatkan kehebatan secara material ataupun non-material yang kemudian beralih dari nilai positif menjadi nilai negatif. Malam ini diprediksi puncak dari Sahur on the road dikarenakan memang minggu depan masyarakat Jakarta Barat sudah pergi untuk mudik. Kemudian kita lakukan upaya pencegahan di mana kita takutkan terjadi bentrok ataupun tawuran dan sebagainya. Kita menemukan beberapa rombongan itu melaksanakan Sahur on the road. Jumlahnya memang lebih banyak dibanding Sahur on the road di minggu-minggu yang lalu. Yang tongkat langsung amanin, karena kita nggak boleh, pokoknya motor nggak boleh nyebrang ke sini, balik ke arah sana. Dari rombongan konvoi Monas, kita melakukan pengalihan arus lalu lintas. Sasarannya adalah senjata tajam, baik itu celurit ataupun berupa senjata api. Udah hati-hati, jangan. Ya Pak, makasih Pak. Nggak usah berdiri di atas. Duduk di bawah, duduk. Duduk di bawah, duduk. Kita juga menyita beberapa tongkat yang digunakan oleh beberapa konvoi Sahur on the road karena kita jaga agar tongkat ini tidak digunakan untuk kegiatan tawuran. Kamu di belakang, ini duduk. Naik. Bahaya. Dalam kegiatan Sahur on the road ini, berbagai macam kalangan datang, dari orang tua, remaja, maupun anak kecil. Kita khawatirkan untuk anak kecil ini menjadi budaya ke depan. Mereka diajarkan atau dibiasakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang belum masanya untuk anak kecil tersebut. Lihat aja benar Madura ya. Salah satu anggota menemukan di jalan sebuah celurit. Maka dari itu kita melakukan pengecekan terhadap kendaraan-kendaraan yang kita curigai. Dimungkinkan juga mereka menyembunyikan atau membuang senjata tajam yang mereka bawa. Siapa? Ini sini tadi semua. Motor kita motor. Jangan di pinggir ini. Jangan. Ini yang mager pinggir jalan tadi nih, buang ini nih. Jalan semua deh, jalan. Pada saat kita melakukan pengecekan, tiba-tiba ada salah satu pengendara motor yang berusaha melarikan diri. Kemungkinan ketakutan atau juga ada kemungkinan di pengendara sepeda motor yang melarikan diri ini membawa barang-barang yang dilarang oleh undang-undang. Nama kamu siapa? Tadi tahu kita berhenti gitu? Nggak tahu. Hah? Terus kenapa masih menjelon? Ya Takut? kan kaget, iya takut. SMP apa SMA? Oh masih kecil. Baru Sekarang lulus, Pak. Hah? Baru lulus dari pesantren. Belum dari pesantren, Madrasah. Nah, terus kenapa kabur? Ya kan nggak tahu, kaget aja. Besok bawa motor, satu bawa helm,
Kalau ada raja kayak gini, ikuti. Iya, kirain Nggak tadi usah, juga ada nggak usah kayak takut. Nih, minum dulu, minum dulu. Gila kali, katanya udah dipegang tadi. Mana orangnya? Kita menemukan senjata tajam berbentuk gergaji di dekat spion mobil. Oh, ini siapa yang bawa ini? Itu nggak tahu Pak, ini bukan dari mobil. Tiba-tiba ngegantung di mobil. Ya, demi Allah Pak, aneh. Itu nggak tahu Pak, ini bukan dari mobil. Tiba-tiba ngegantung di mobil. Ya, demi Allah Pak, aneh. Gantung di mobil. Tiba-tiba ngegantung di kaca spion mobil. Mobil yang Pelan-pelan ya. motor ini kan? Mobil di aman di bawa ini ya? Agak. Hah? Bukan. Mau buka baju mau lihat ah. Sekarang yang naik mobil itu siapa? Saya. Angkat tangan. Saya naik. Hei, dengerin. Pertanyaan saya satu. Hei, pertanyaan saya satu. Yang naik mobil itu siapa? Angkat tangan. Saya Ngomong bawa. situ. Ngomong situ. Berapa orang sini? Kamu ikut nggak? Dia bawa motor Pak. Nah, diam. Saya tanya itu doang. Bawa mobil siapa? Bawa mobil paman Pak. Kamu. Ya. Nah. Udah Ini digini. ditemuin tadi di mana, ayo? Bukan punya anak saya, Pak. Bukan punya anak saya ini. Bisa di situ. Nggak tahu. Udah gantung, sumpah. Nih. Saya nggak ada bawa gini ya. Bapak dulu nih. Dari mana bisa ini bergantung di mobil? Bisa gantung. Kan macet Pak. Kan macet posisi macet. Kan saya maksud buat Dia masuk, karena dia jemput. Yang tanya jawab. Hal ini masih kita interogasi lebih dalam, akan kita kembangkan bagaimana kronologis kejadian yang sebetulnya. Karena memang ada beberapa kemungkinan yang harus kita temukan faktanya. Sajak dulu. Ini sajak udah jelas. Mana? Diam. Lurit ini. Sajak Pak. Lurit ini. Awas jangan. Bukan, helm. Jalan. Jaga-jaga ya, Pak. Jaga-jaga apaan? Kamu mau sahur on the road apa mau tawuran kamu? Terus, Pak. Kita temukan dalam tas pengendara motor tersebut ada senjata tajam. Apa ini? Weh, jimat, buat nutup kepala, ngilangin jejak. Ya Allah. Ya Allah. Al-Quran, bawa. Takutnya itu kalau balik. Soalnya kemarin ada yang ribut-ribut gitu. Jaga-jaga, tapi saya nanti nggak make. Petasan. Takut mau pakai bawa petasan, hah? Itu saya Bikin rusuh kamu. Disuruh ke siapa? Jadi kemarin tuh apa isu-isu Di mana kemarin siswa apa? di manggis gitu. Itu apa? Saya cuma takut aja. Ngeri, Pak. Ngeri kenapa? Ngeri kenapa keluar? Bapak kuningan di rumah doang. Kalau memang takut, ya silakan sahur di rumah. Kalau memang tidak mau mendapat masalah, jangan cari masalah. Karena dengan membawa senjata tajam ini akan menimbulkan masalah baru. Kita akan kenakan dengan undang-undang darurat. Tiba-tiba ada seorang warga yang melaporkan adanya tawuran. Secara refleks kita respon dengan cepat. Luncur ke TKP. Siap, 86.